saya angkat. Selamat malam, Pak King David. Ya, shalom. Selamat malam. Salam. Malam. Pak Bom. Selamat malam. Pak Shalom, Pak Lidara. Ya, shalom. Selamat malam. Shalom. Sehat, luar biasa. Hari Minggu. Sehat-sehat. Kita ngobras Sehat, puji Tuhan. Ya, sebelum ngobras, Pak Bom, nanti kalau dalam doa nanti, tolong minta didoakan ya. Ini pemirsa setia dari Solata BM2 tadi WA kepada saya, minta tolong didoakan. Ibunya bernama Yohana Pascual, itu katarak, ya, tidak bisa melihat sekarang. Kemudian iparnya bernama Dorce Sampe, itu kanker payudara. Jadi sampai saat ini dia sering kali karena sakitnya mungkin ya, dia sering berteriak ya, atau berdoa dengan seperti katanya berbahasa roh, tapi seperti orang yang kesurupan gitu ya. Jadi katanya sih berdoa dalam bahasa roh katanya gitu, tapi hanya dengan Ibu Sampi. Iya. Ibu Sampi. Iya. Halo, Bo. Kalau Bo pimpin tulis, kalau Bo pimpin pertama nanti baru saya tompang. Yohana Pascual sama Dorce Sampe. Ulangi. Yohana Pascual. Nah, itu Pak Lobo catat itu. Ya, Dorce Sampe. Ya, dan Cancer payudara. Cancer payudara. Dan satu katarak. Yohana katarak. Iya, katarak ya. Di mana nih Pak? Di wilayah mana nih? Dia tidak kasih tahu, tapi dia minta tolong didoakan. Oke. Dia pemirsa setia juga dari Pak Bom. Dia juga katanya dapat nomor telepon saya, nomor WA saya dari Pak Bom. Tadi dia WA saya, minta tolong. Baik. Siap. Oke, itu aja. Oke, Pak Bom, silakan kita ngobrol. Ya, kita lanjut. Siap mulai ya. Okay. Ya. Kita satukan hati, kita berdoa dulu. Haleluya. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, penebus kami yang hidup, kami kembali datang di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus, Maha Suci. Kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan masih memberikan kepada kami kesempatan untuk kami berkumpul di Solata BM2 ini Tuhan, di mana kami ingin mendiskusikan kebenaran firman Tuhan tentang pembahasan yaitu nabi-nabi palsu, ajaran-ajaran sesat yang begitu marak di dunia ini Tuhan. Maka lewat channel ini hamba-Mu Pak Bom, Pak Lidara, dan seluruh rekan-rekan kami akan masuk juga. Kami akan saling mendukung satu dengan yang lain untuk membahas ini supaya banyak orang yang menyaksikan siaran ini, yang menangkap siaran ini seluruh dunia ini. Mereka bisa mengambil satu kesimpulan, mereka boleh mengikuti Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, Tuhan yang penuh kasih dan sayang, yang tidak pernah menyesatkan umat-Nya. Tuhan, terima kasih atas kesempatan yang indah ini. Kami mau satukan hati kami mau berdoa khusus untuk anak-Mu, Ibu Yohana Pascual yang sakit katarak Tuhan di matanya Tuhan. Kami percaya 2000 tahun lebih yang lalu Engkau bisa menyembuhkan orang yang matanya buta sejak lahir, bahkan lumpuh sejak lahir, bahkan orang mati sekalipun yang sudah 4 hari di dalam kuburan, Engkau bisa membangkitkannya. Tuhan, malam ini kami percaya oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, oleh kuasa Tuhan Yesus, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap mata yang katarak pada Ibu Yohana Pascual, kami perintahkan dalam nama Yesus, sempurna sembuh dalam nama Yesus. Kataraknya boleh tinggalkan mata itu, sehingga matanya boleh melihat dengan jelas setiap apapun yang seperti semula yang Tuhan berikan mata yang baru.
Kami percaya Tuhan berikan mata yang baru. Kataraknya dalam nama Yesus sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih karena kami memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang bisa mendengar doa umatnya, dan Tuhan yang mampu melakukan segala perkara. Tuhan, malam ini kami juga bawa dalam doa Dorce sampai Tuhan yang mengalami kanker payudara Tuhan, yang mengalami kesakitan Tuhan oleh karena kanker ini. Tuhan, kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jika Engkau berkenan, kami percaya oleh kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus yang sudah ditumpahkan di atas kayu salib, setiap bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan segala penyakit payudara ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sehingga dia boleh bersyukur kepada Tuhan, sehingga dia boleh memuji Tuhan, oleh karena mujizat Tuhan masih ada sampai dengan hari ini. Darah Tuhan Yesus berkuasa. Kami percaya Tuhan, Engkau membungkus setiap keluarga kami juga Tuhan. Oh, baik keluarga hamba-Mu Pak Bombom, baik keluarga hamba-Mu Pak Lidara, dan keluarga hamba-Mu Tuhan yang malam ini berdoa, saya Tuhan secara pribadi, Engkau tutup bungkus kami semua Tuhan, sehingga tidak ada satu kuasa kegelapan atau kuasa apapun yang bisa menagih kepada kami segala beban-beban ini. Tuhan yang campakkan ke dalam dasar lautan. Kami percaya Tuhan, kuasa dan mujizat Tuhan sudah terjadi malam hari ini ketika kami berdoa. Sudah terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan, biarlah malam hari ini Tuhan, kami boleh melihat kebesaran Tuhan, kami boleh melihat Tuhan mujizat Tuhan, kami boleh mendengar, nanti akan disaksikan lewat channel Solata BM2 ini, disaksikan bagaimana cara Tuhan menyembuhkan, membuktikan Tuhan yang kami sembah, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bisa melakukan segala mujizat apapun, Engkau maha mampu melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa dalam doa Tuhan untuk semua teman-teman yang akan masuk malam hari ini. Engkau memperlengkapi kami dengan berbagai hikmat marifat agar kami dapat berkata-kata tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar apapun yang dikupas malam hari ini, apapun materi yang disediakan malam hari ini oleh hamba-hamba-Mu Tuhan, biar berguna bagi setiap orang yang mendengar siaran Solata BM2 ini dimanapun berada Tuhan. Kami berdoa, jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, menjangkau setiap jiwa-jiwa yang ada di luar sana. Kami percaya malam hari ini juga Tuhan, Engkau melindungi channel Solata ini Tuhan, daripada penyusup-penyusup, orang-orang yang ingin membuat channel ini Tuhan berantakan, orang-orang yang ingin membuat channel ini kacau balau, orang-orang yang ingin membuat keributan di dalam channel ini. Kami usir, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang memberikan anugerah, damai, sejahtera, dan sukacita selama siaran ini berlangsung, mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, di dalam pimpinan kuat kuasa daripada Roh Kudus itu sendiri yang memimpin kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan siaran ini, seluruh laptop, seluruh signal, seluruh StreamYard yang ada di studio, kami kuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memberikan listrik yang baik, Tuhan yang memberikan semua cuaca yang baik, sehingga semua berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, seizin Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ini dan kami buka siaran ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Apalagi? Silakan. Haleluya. Nah, sekalian Pak Lobo sampaikan tentang rencana perlombaan khotbah dengan apa pelayanan pembaptisan. Siapa tahu ada orang yang bantu dalam pelayanan di Makassar. Ya, sekali lagi teman-teman pencinta Solata BM2 dimanapun Anda berada, siapapun yang menangkap siaran ini, kami percaya Anda semua diberkati Tuhan dengan luar biasa. Khususnya malam hari ini kami akan beritahu kepada Anda semua rencana perjalanan hamba-hamba Tuhan yang akan pergi untuk melayani di daerah Jawa Timur dari tim Solata BM2, Bapak Selamat Riyadi dan teman-teman semua hamba Tuhan. Mereka akan pergi untuk membaptis dan melayani jiwa-jiwa yang siap akan dibaptis.
Karena itu kami mohon dukungan saudara-saudara sekalian, baik dukungan doa dan juga dukungan dana, seberapapun yang Bapak atau Ibu saudara-saudara sekalian ikhlas, ya silakan Bapak Ibu saudara sekalian mentransfer ke rekening yang sudah tertera di layar handphone Anda. Ya, di situ ada tertera 2 nomor rekening. Anda boleh menulisnya di situ dengan note untuk persembahan, yaitu penginjilan, ya, untuk Pak tim daripada Pak Selamat Riyadi, ya. Silakan ditulis supaya dana ini bisa teralokasi dengan baik. Kemudian yang kedua adalah pelayanan hambanya, yaitu Pendeta Daeng Gasing yang ada di daerah Sulawesi Selatan, yang juga akan pergi ke Sulawesi Tenggara untuk pelayanan pembaptisan jiwa-jiwa yang ada di sana. Jadi tidak bosan-bosannya kami memberitahu kepada seluruh pencinta Solata BM2, anak-anak Tuhan dimanapun berada, saudara boleh dapat menyisihkan seberapapun berkat yang bisa diberikan dengan ikhlas, dengan tulus, supaya pelayanan ini dapat terlaksanakan dengan baik oleh tim hamba-hamba Tuhan yang akan berangkat untuk melayani, baik yang ada di Jawa Timur pelayanan dan juga di Sulawesi Selatan. Kemudian pelayanan dari hambanya Pak Bom juga Solata BM2, ya silakan kalau Anda semua Bapak Ibu Saudara sekalian yang tergerak untuk membantu hambanya Pak Bom, ya kami persilakan untuk saudara mendonasikan seberapapun dana yang bisa didonasikan, karena ini semua untuk pelayanan hambanya yang 100% terjun di ladang Tuhan untuk menyiarkan setiap hari, mempersiapkan khotbah, ya membahas firman Tuhan, menuntun kita kepada ayat-ayat firman Tuhan, juga melayani jiwa-jiwa dengan doa-doa yang Tuhan taruhkan di hati hambanya, ya baik orang-orang yang mengalami sakit penyakit, ya nomor studio, dan nanti seluruh tim anak-anak Tuhan yang ada di studio ini khusus hambanya akan berdoa untuk kesembuhan, untuk terjadinya mujizat. Ya, terima kasih atas perhatian seluruh teman-teman, sahabat, anak-anak Tuhan dimanapun berada. Ya, tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin. 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 Ya, teman-teman, kita langsung ke topik malam hari ini. Saya bikin judul Nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Ngobras. Kita ngobras. Sesuai dalam firman Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 1 hingga ayat 4. Abang membaca ya? Iya. Nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Demikian firman Tuhan. 2 Petrus 2 ayat 1 hingga yang keempat. Mari kita baca sama-sama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran yang sesat, yang membinasakan. Bahkan mereka yang akan menyangkal penguasa yang telah menembus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari pembangkitan. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Ngeri. Wow, luar biasa ya. Luar biasa, menyeramkan. Ini di sini jelas firman Tuhan mengatakan bahwa yang di dalam gua itu adalah roh jahat, iblis, setan yang berkumpul di dalam gua itu. Jadi Anda yang masuk ke dalam gua harus hati-hati. Ya, banyak berdoa.
Ya, banyak berpuasa kalau sering masuk ke dalam goa. Ya, jangan sampai Anda terkena serangan kuasa jahat. Ya, kuasa iblis. Malaikat kan, iblis kan bisa menyamar sebagai malaikat terang, lalu berfirman, ya kan, dengarkanlah saudara-saudara. Hai Pak Bom, terimalah firman dariku. Nah, ini penyesat saudara-saudara, karena tidak ada yang menyaksikan. Kita putar videonya dulu ya. Iya, silakan. Ya, teman-teman. Karena kalau video. Ya, silakan. Akan keluar. Kalau saat ini juga saya mengusir kalian. Apa kalian, hai anak manusia? Kalian mau melawan aku, penciptamu. Siapa kalian? Kalau saya nyatakan saat ini juga saya ambil nyawa kalian, kalian selesai di dunia ini. Karena saat ini sungguh akulah Tuhanmu yang sedang berbicara denganmu. Tidak ada suaranya. Berarti udah lewat tadi ya? Ya, biar aja Pak ini. Diajari ini lawan Pak Roti Hidup yang tengking Pak, langsung. Tapi kalian sesat. Sudah ada firmanku, jangan sesat. Tuhan tidak mempermainkan dirinya dipermalukan. Saya juga berpesan kepada kalian, jangan memanggilku Allah. Aku bukan Allah. Itu bukan namaku. Namaku adalah Yesus. Jadi buat kalian yang masih memanggilku Allah, hentikan. Karena aku bukan itu. Itu adalah kejijikan bagiku. Jangan-jangan udah skenario dia nih. Namanya diganti. Penyesat namanya diganti. Iya. Mana Pak Roti lama banget masuknya. 11-12 ya. Iya. Dengan yang di dalam goa itu. Pak Roti masuk. Mana sih? Iya. Bukan 11-12 lagi Pak. Memang pelakunya yang berbicara. Pelakunya ya. Siapakah anak manusia yang mampu melawannya? Siapakah anak manusia yang mampu melawan penciptanya? Wow. Luar biasa. Kalian mau merasakan kasihku, jadilah anakku. Ikutilah tuntunan Roh Kudusku. Maka kalian akan merasakan bahwa bagaimana besar kasihku kepadamu, kepada hidupmu. Kuasa itu hanya Tuhan, bukan Anda. Sebuah kejijikan yang sangat besar yang disajikan umat manusia untuk menyesatkan kalian, supaya binasa bersama setan. Sadari lagi. Kalau kalian saat ini tidak berjalan bersamaku, berarti kalian sedang kemana? Di dunia ini hanya ada dua, terang dan gelap. Kalau kalian sedang bersama aku, berarti kalian selamat. Tapi kalau kalian merasa bahwa kalian sedang bersama aku, itulah takdir kalian. Buat roti hidup. Roti hidup, Tony. Bagaimana Pak? Saya cuma berpesan ke kamu. Jadilah manusia bertuhan. Bukan memang saya punya Tuhan kok. Saya punya Tuhan Pak. Saya punya Yesus Kristus yang menjaga saya siang dan malam. Tapi caramu masih salah.
Yang bisa yang menyelidiki hati. Yang bisa menyelidiki Tuhan, Pak, bukan Anda. Kenapa? Anda bukan Tuhan. Oh, oke, baik. Saya pegang perkataanmu, Tony. Iya. Lihatlah. Karena Anda ada kalau Anda mengatakan Tuhan, berarti Anda itu adalah penyesat. Baiklah, Tony. Lihatlah. Saya nggak pandang kamu karena kamu adalah manusia. Kamu bukan Tuhan. Perlu kau pahami itu. David memang manusia. Yang punya kuasa itu hanya Tuhan, bukan Anda. Baiklah, Tony. Aku juga menyatakan ngaku kau adalah Tuhan. Besok kau sudah selesai. Saya nggak peduli kamu ngomong apa. Saya nggak peduli kamu karena kamu adalah manusia biasa. Hujatlah Roh Kudus. Saya nggak menghujat kamu karena Anda yang menghujat Tuhan. Hujatlah Roh Kudus. Justru Anda menghina Tuhan. Saya protes Anda. Justru kau manusia berdosa kok kau katakan kau Tuhan. Manusia seperti apa kau? Saya sekarang kalau kau Tuhan, coba kau ciptakan sesuatu, saya mau lihat. Kalau kau Tuhan, silahkan ciptakan sesuatu sekarang. Kalau kau adalah Tuhan, tunjukkan, ciptakan sesuatu sekarang. Tunjukin. Bicaralah sesuka hatimu, Tony. Bicaralah sesuka hatimu. Jangan seperti tunggu. Kita bukan karena seperti saya sudah menetapkan akhirmu, Tony. Kamu bukan Tuhan. Lihatlah. Manusia brengsek. Kamu adalah manusia berdosa. Yang punya hak untuk menentukan hidup dan mati seseorang itu adalah Tuhan, bukan kamu. Paham itu? Pak Tony. Kau adalah manusia penyesat, kau ngaku-ngaku kau Tuhan. Saya dekat kau, saya injak kau sampai kau punya kepala itu hancur-hancur. Itu luar biasa. Saking emosi dengan informasi dari orang-orang yang tahu. Semua teman-teman kalian di grupnya, jadi saya nggak dengar kamu karena kau penyesat. Karena saya nggak dengar kamu karena kau penyesat. Kau tutup mulutmu itu. Jangan kau menyesatkan orang-orang dalam grupnya. Saya punya saudara. Sabar, Bung. Tutup mulutmu itu. Tony, sebentar. Kita harus punya. Saya nggak peduli orang begini, Keti. Manusia kok ngaku dari Tuhan. Saya nggak peduli. Ya. Tidak apa-apa, sudah tidak apa-apa. Ya. Saya nggak peduli orang seperti ini. Karena saya sudah menetapkan dia. Kau bisa urus menentukan masa hidup dan mati seseorang. Kau manusia. Ya, itu ya. Jadi sempat dilawan oleh Ali darah. Iya. Aduh, ada ayah. Masa Tuhan nggak tahu? Ayah. Masa Tuhan nggak bisa bikin mujizat? Kan dia bilang begini. Kan roti hidup kan bicara begini. Kan kurang jelas kan, signal kan kecil. Langsung dia bilang begini. Si sini loh, si yang ngaku Tuhan ini. Langsung dia bilang begini. Kenapa? Ya kan dia bilang kenapa kan? Kenapa? Oke, baik. Langsung Tuhan bilang gini. Kenapa? Kalau Tuhan maha tahu, maha mendengar, kan dia bilang, dia kan tahu, langsung jawab. Ini hidup bicaranya kecil. Dia tanya, kenapa? Habis itu jawab, oke, baik. Tuhan-tuhanan. Oke, baik. Dia tanya, kenapa? Habis itu, oke, baik. Kalau saya jadi roti hidup, aneh-aneh aja. Aduh, aneh-aneh, ayah wae. Ya jadi ya itulah ya, kita ke nabi palsu ya. Ya inilah nabi palsu tadi kan sudah dikatakan Pak Bobo ya, bahwa makanya Pak Didara ya, itu tadi kita sudah baca firman Tuhan. Ya kan? Amen. Salah satu nabi palsu itu yang ada di dalam goa itu. Iya. Nah, ini yang nabi palsu yang kita tadi saksiin videonya ini,
Itu Tuhan Ini kan udah palsu jelas lagi. juga nabi palsu, ngaku-ngaku Tuhan, Ngaku tapi Tuhan. tidak dengar orang ngomong Iya. apa dia tidak dengar. Masa Tuhan gak dengar? Iya. Ya, Iya. aku sudah menetapkan engkau, buset. Ya kan? Nah, bayangkan Pak Lida, di abad 21, teknologi sudah canggih, masih ada orang yang ingin membodohi orang ya. Saya Masih. bingung tuh. Nabi Luar palsu, biasa. nabi palsu itu akan terus membodohi, walaupun dia Aduh. tahu teknologi sudah membuka kedoknya. Iya, apalagi nabi palsu yang di dalam gua itu ya Pak Lida, dalam bilik ya. Apalagi Wah, itu lebih parah lagi tuh. Yang di padang gurun. Iya, itu sesuai Alkitab kita ya Pak Lidara, bukan kita yang ngomong kan? Makanya Alkitab loh yang ngomong loh. Kita akan buka lagi ya satu-satu. Buka lagi, kupas lagi. Oke. Pak Lobo baca yang biru-biru tuh. Kita buka malam-malam ini ya Pak Lidara ya. Pak Bobom sudah siapkan ayat spesial. Nanti Pak Lidara tinggal tambah ya. Pak Lidara catat di situ. Pak Lidara abang nanti catat apa yang Pak Bobom belum sampaikan. Nanti Pak Lidara tambah. Oke? Oke. Silakan. Pak Lobo yang bagian baca, saya dan Pak Lidara bagian saya tampilkan. Oke. Ayat 1 ini. Oke. Ulangan ya. Warna biru saja. Iya, begini Pak Bom ya, dibacakan semua. Nanti saya akan rangkum inti-intinya bahwa si nabi palsu ini bagaimana. Oke, ayat 1. Kita bongkar habis. Kita bongkar habis si nabi palsu. Kita hajar malam ini, kita kasih bom nuklir. Iya. Oke. Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi. Wah, nabi pemimpin ya. Dan ia memberitahukan kepadamu suatu tanda atau mujizat. Ayat 3. Yang biru saja kan? Ya, biru aja. Ya, maka yang biru dan kuning. Janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Sebab Tuhan Allahmu mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ayat 5. Nabi atau pemimpi itu, turun dikit. Ya, nabi atau pemimpi itu haruslah dihukum mati karena ia telah mengajak murtad terhadap Tuhan Allahmu yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir dan yang menebus engkau dari rumah perbudakan dengan maksud untuk menyesatkan engkau dari jalan yang diperintahkan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dijalani. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Oke, Pak Lidara. Ya. Bukan dulu masalah nabi pemimpin nih, kan? Ya, kupas Pak Lidara. Ya, jadi jadi nabi pemimpi ini ya seperti di Ulangan 13 ya. Jadi ya 13 ini nabi yang seorang pemimpi ya. Saya sarikan. Jadi di Ulangan 1 ini jelas dikatakan nabi atau seorang pemimpi. Jadi nabi sang pemimpi ini dia suka sekali bermimpi. Ya, karena apa? Karena dia berkeinginan sekali menjadi seorang nabi. Walaupun Tuhan tidak pernah berkenan kepadanya dan Tuhan tidak pernah menunjuk atau mengutus dia sebagai nabi. Tapi dia bermimpi, dia berkhayal menjadi seorang nabi. Kemudian si nabi pemimpi ini ya berkata, mari kita mengikuti ilah atau Allah atau pencipta yang lain. Ya, pencipta yang muncul sesudah adanya dunia dan alam semesta yang sudah tercipta dengan segala isinya ribuan tahun lalu sebelum nabi pemimpi ini ada dan memunculkan Tuhannya atau Allahnya, Allah lain itu yang katanya adalah sang pencipta. Ya, di ayat 2. Kemudian di ayat 3 ya. Kita diminta jangan mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu. Kita jangan mendengarkan ya atau mengikuti perkataan nabi pemimpi itu karena apa yang disampaikan
nabi pemimpi ini hanya mimpi, hanya omong kosong, hanya bualan, dan hanya khayalannya dia. Kemudian di Ulangan 13 ayat 5 ya, saya sarikan. Jadi si nabi pemimpi ini harus dihukum mati. Ya, Tuhan sudah menetapkan harus dihukum mati. Ya, YHWH Sang Pencipta, ya Bapa di surga sudah menetapkan dia harus dihukum mati. Ya, bagaimana cara dihukum matinya nanti akan kita lihat di nubuatan Alkitab di nanti Pak ayat yang lain nanti. Ya. Silakan Pak Lobo. Ya. Ciri-ciri nabi palsu dulu. Silakan Pak Lobo. Yang biru. Ya. Ayat 20. Ciri-cirinya. Oke. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Mati ya? Mati. Harus mati. Yang 22. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Haleluya. Dia katakan nama dia bawa nama ilah lain ya. Nama Allah lain atau ilah lain yang katanya juga Sang Pencipta. Yang katanya juga Sang Pencipta. Silakan Pak Lobo bacain jelas. Dan segala hal yang kufirmankan kepadamu haruslah kau berawas-awas. Nama Allah lain janganlah kamu panggil. Janganlah nama itu kedengaran dari mulutmu. Nama Tuhannya luar biasa. Berbeda kan? Nama Tuhannya berbeda. Ya. Beda. Oke. Ntar kita kembali ke ulangan tadi, ulangan 18 Palidara. Lanjutkan. Ya, ini kita kembali ke sini dulu baru kita ke ayat lain. Oke, silakan Palidara, ayat satunya nih. Iya. Ayat 1. Dan ayat 20. Mana ayat 20 ya? 20 ya. Ayat 20. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Harus mati. Jadi sudah 2 kali disampaikan ya. Sudah 2 kali. Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya itu tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu telah mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Iya. Ya, jadi sudah 2 kali ya di Ulangan 20 diulangi terus nih. Ulangan 18 ayat 20 dikatakan nabi itu harus mati. Ya. Kemudian di Ulangan 13 ya. Di situ juga dikatakan Ulangan 13 ayat 5. Nabi atau pemimpi itu harus dihukum mati. Ya, jelas ya, Pak. Ya, jadi, ini yang disembah oleh nabi palsu nih. Silakan. Oke. Ya. Oke, ya. Saya bacakan ayat 1. Iya, silakan. Janganlah kamu membuat berhala bagimu dan patung atau tugu. Dan patung atau tugu berhala janganlah kamu dirikan bagimu. Juga batu berukir janganlah kamu tempatkan di negerimu untuk sujud menyembah kepadanya. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Ayo, kita bagaimana itu Palidara? Ya, jadi si nabi palsu ini menciptakan Tuhannya, ya, dan kemudian meminta untuk disembah Tuhannya ini. Tuhannya terbuat daripada kayu dan batu, ya, juga batu, ya. Di sini dikatakan batu, di ayat lain di kayu dan batu, ya. Jadi di sini batu berukir, ya, yang dia katakan itu adalah Tuhan, karena sang batu itu juga menurut nabi palsu ini, ya, dapat menghapuskan dosanya, ya, bisa menghapuskan dosa manusia. Jadi jelas nabi palsu dan pemimpi ini ya selalu menyebarkan
cerita, isapan jempol dan khayalan. Seperti tadi di 2 Petrus 2 ayat 3 ya. Kemudian masih ada ayat lagi dan yang jelas tadi di 2 Petrus 2 ayat 4 nabi palsu ini ada di dalam gua-gua yang gelap ya. Oke. Nah, ayat 28 ya. Ya. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia dari kayu dan batu yang tidak dapat melihat, tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Nah, aduh. Jadi tadi kan sudah dijelaskan di ayat tadi sebelumnya terbuat dari batu. Nah, di sini terbuat dari kayu atau batu karena memang nabi palsu ini menciptakan Tuhannya. Ya, mungkin ada unsur kayunya juga di dalam biliknya dan juga ada unsur batunya. Dan memang batu inilah yang disembah karena batu ini ya Tuhannya Tuhan yang mati. Karena apa? Tuhan yang sia-sia. Karena apa? Dia tidak dapat mendengar, tidak dapat makan, dan tidak dapat mencium. Berarti kalau Tuhan yang seperti ini, yaitu berarti Tuhan yang mati, tidak bisa melakukan apa-apa. Jelas bahwa itu adalah batu. Ya, lanjut jelas ya, itu ada batu. Kita lanjut ya. Nah, ya, lanjut. Terus Nabi itu suka bersumpah palsu ya. Kita bongkar kitab Taurat dulu, Pak ya. Iya, nah, betul. Kita sekarang bongkar kitab Taurat dulu. Kita bongkar kitab Taurat dulu. Suka berdusta. Baik nabinya maupun Tuhan ciptaannya itu suka berdusta. Suka bertipu daya. Suka bertipu daya. Ayat 16. Oke, saya bacakan ayat 16. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ayat 17. Sudah, Pak. Oh, jadi, cukup. Bentar, nabi palsu yang suka begini ya. Suka mengucapkan saksi dusta. Nabi palsu, saksi dusta. Terus yang karena 17 juga. 16 dan 17 ya, karena dia juga adalah anak daripada dusta, dari bapak segala dusta. Ya, kan. Oke. 17 ya. Ya. Jangan mengingini rumah sesamamu. Janganlah mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Oh, dilakuin semua sama si nabi palsu. Jadi begini ya, nabi palsu ini kan mengedepankan atau mengutamakan syahwatnya atau nafsu cabulnya. Nanti ayat lain akan mengatakan itu, Pak Bom ya. Nanti kita akan sampai di ayat itu. Jelas Alkitab mengatakan bahwa nabi ini, si nabi palsu pemimpi ini, dia hanya mengurusi urusan syahwatnya dan percabulannya, sehingga dia melakukan ini. Ya, dia tidak memandang, ya, semua dia mengingini, ya, mengingini hambanya, ya, hambanya perempuan, hamba sahaya, ya, hamba sahayanya, ya. Dan itu ketika hamba sahayanya ini dilakukan dengan keinginan syahwatnya, itu tidak berdosa menurut Tuhan ciptaannya. Wow, luar biasa ya. Jelas ya. Jalan tol terus. Lanjut. Jalan tol terus dia. Nggak ada lampu merah. Nggak ada. Sikat terus. Abrak terus, sikat terus. Genjot terus. Genjot terus 23. Iya, lanjut. Oke. Tuhan akan menyerahkan engkau ke antara segala bangsa dari ujung bumi ke ujung bumi. Di sanalah engkau akan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu, yakni kepada kayu dan batu. Batu. Waduh, batu disembah-sembah ya. Sudah berapa kali itu? Sudah 3 kali. Batu terus Alkitab bilang ya. Ini Alkitab yang ngomong ini Pak, bukan kita Pak. Bukan kita. Ini protes ke Alkitab. Nabi-nabi protes ke nabi-nabi yang menubuatkan ini, terutama nabi yang menulis ulangan
Nabi Yeremia dan Nabi Yesaya dan Musa. berarti Nabi Musa. Silakan protes ke Nabi Musa. Silakan. Ya, karena ini yang menulis Nabi Musa. Ya, Iya, Musa. kita hanya membaca. Walaupun kita ke walaupun anu ya, Alidara. Ya. Kita nggak usah buka di kitab Yeremia terakhir, kita buka di Yeskel dulu ya. Iya, Yeremia terakhir. Yeremia itu terakhir. Yeremia terakhir Iya, karena itu hukuman yang akan dikatakan harus mati itu. Ya. Ya. Oke, kita kita buka di sini dulu. Iya. Kita bongkar bukan dari satu ayat saja ya, kita wow, ini sudah puluhan ayat. Sudah lebih dari sahih nih Pak, sudah lebih dari sahih nih. Iya. Sahih berkali-kali nih. Oke, ayat 3 sesudah ini kutsi, ayat 3 ini ya Pak ya. Wah, ini luar biasa ini, Pak. Siapa ini? Pak Damai ya? Iya. Pak pemurtad ya? Iya, pemurtad Muslim. Iya. Sudah dengar khotbah malam ini, murtadkan sebanyak-banyaknya. Amin. Pemurtad diam dulu ya. Ini Pak Lidara, Pak Lobo dulu ya. Setelah berkomentar. Beginilah silakan. firman Tuhan Allah. Celakalah nabi-nabi yang bebal, yang mengikuti bisikan hatinya sendiri, dan yang tidak melihat sesuatu penglihatan. Pak Lidara jelaskan. Nah, iya, jadi nabi pemimpi ini, ya, Bebal. nabi pemimpi, bebal. Ya, dia sudah sudah diperingatkan sebelum dia lahir, ya, sebelum dia ada. Kitab suci yang ada pada waktu itu sudah memperingatkan dia. Karena apa? Sebenarnya ayat-ayat ini yang menjelaskan nabi palsu, dia sudah tahu. Karena ayat-ayat ini sudah ada jauh sebelum sang nabi palsu lahir atau sang nabi palsu ada di dunia. Jadi dia memang sangat bebal dan dia menjalani terus ya mimpi-mimpi dan khayalannya, ya, sehingga makanya dikatakan celakalah ya yang nabi-nabi yang bebal, ya, karena dia senabi palsu ini, karena dia penuh dengan khayalan dan dongeng-dongeng, dia hanya mengikuti bisikan hatinya sendiri, dia hanya mengikuti keinginan hatinya sendiri, termasuk keinginan syahwat dan cabulnya dia, itu keinginan hatinya dia sendiri. Oke, silakan lanjut. Oke, ayat 9. Ya. Aku akan mengacungkan tanganku melawan nabi-nabi yang melihat perkara-perkara yang menipu dan yang mengucapkan tenungan-tenungan bohong. Mereka tidak termasuk perkumpulan umatku dan tidak akan tercatat dalam daftar kaum Israel dan tidak akan masuk lagi di tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allah. Nah, jadi nabi palsu pemimpi, iya. Jadi nabi palsu di luar Israel ya. Iya, nabi palsu pemimpi ini, ya, dia di luar Israel. Ya, dia tetapi walaupun dia di luar Israel, dia selalu ingin supaya dimasukkan ke dalam nabi-nabi Israel, dan dia mengaku-ngaku atau mengklaim bahwa dia juga Ulangan 18 ya, ngemis di situ ya. Iya, ya jelas Ulangan 18 ayat 18 betul. Ya, ngemis bahwa di situ ya. Dia mengemis-ngemis untuk minta diakui dia adalah salah satu nabi dari Israel dan salah satu nabi yang ditunjuk Tuhan Sang Pencipta, yaitu Bapa YHWH. Tetapi dia dengan beraninya merubah nama Sang Pencipta, yaitu Bapa YHWH, dengan nama yang lain. Nah ini, makanya dia pasti harus mati. Ya. Ini dia. Nabi ini dia mengkhianati, mengaku Yahudi, tapi dia tidak melakukan 10 hukum Taurat. Benar nggak? Oh iya, jelas. Itulah pembohong. Dia tidak melakukan ini. Ini coba Oke, saya bacakan. Iya. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Nah, memperkosa hukum Taurat. Luar biasa. Nabi palsu ini dan pengikutnya mengatakan dengan berdusta bahwa kami mengikuti Taurat.
Dan kami sudah yang dirubah-rubah mengikuti Tauratnya. Taurat. Karena Taurat kami yang asli. Kalau Yang Taurat sudah kamu dirubah. palsu dan sudah dirubah-rubah. Jadi Tapi tidak si punya nabi aslinya. palsu. Nah, jadi si nabi palsu ini mengaku-ngaku ya bahwa dia adalah ini, dan dia justru memperkosa hukum Taurat. Karena apa? Semua hukum Taurat dia rubah dengan sesuka hatinya, dengan keinginan hatinya, gitu loh. Wow, celaka itu. Pertama ini. Nah, ayat 8 ini. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, terus nabi palsu ini justru mengkhianati hari Sabat. Hari Sabat. Nabi palsu ini tidak menghormati hari Sabat. Ya. Jangan membunuh. Nabi palsu melakukan pembunuhan. Jangan berzina. Jangan mencuri. Amen. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Ayat 17 ya. Ya. Jangan mengingini rumah sesamamu dan jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan atau lembunya atau keledainya atau apapun yang dipunyai sesamanya. Ini kalau rampok dalam perang diambil semua nih. Iya, ya memang nabi palsu ini suka berperang dan merampas, ya merampas harta orang. Keledai. Kemudian dia bagi-bagikan ya di antara mereka. Nah, saya buka lagi sini. Ini ayat. Dan dia yang terbaik, yang lebih banyak. Ini kemudian pernah dibuka ini. Iya, kemudian hamba sahayanya dia perbudak dan dia perlakukan seperti istrinya dengan syahwatnya. Ya. Oke. Berfirmanlah Tuhan terhadap para nabi yang menyesatkan bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai. Tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang. Oh, minta jirah ya, jisrah ya. Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. Matahari akan terbenam bagi para nabi itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. Para pelihat akan mendapat malu, dan tukang-tukang tenung akan tersipu-sipu. Mereka sekalian akan menutupi mukanya, sebab tidak ada jawab daripada Allah. Oh, jadi mereka tidak punya mujizat ya? Tidak ada. Tidak pernah nabi palsu itu punya mujizat. Satupun. Ada yang dia katakan mujizat, tapi omong kosong semua. Iya. Ya, tipuan semua, mimpi dan khayalan. Iya. Kopingho bikin bukunya luar biasa. Yang menyesatkan. Naruto aja lebih bagus. Jadi ya seperti itu. Ya, jadi nabi palsu ini ya. Jadi kalau yang membayar upeti dia nggak perangi. Kalau kan jadi sahabat, jadi teman, jadi teman. Sahabat ya. Kalau jadi teman dia. Langsung dia menyatakan perang ya. Iya, kalau nggak dikasih, golok melayang. Berarti kenapa ya Nabi Mika menulis begini ya? Iya, karena Nabi Mika sudah lihat. Nabi Mika sudah melihat nubuatan itu karena diwahyukan oleh Tuhan. Nabi Mika kan 615 tahun sebelumnya Masehi. Iya. 1500 kurang lebih 1500 tahun. Terlalu jauh. Sudah tahu ya. Iya, dan Nabi Mika di sini kan kalau saya simpulkan, saya rangkum, Nabi Mika ini menubuatkan nabi palsu ini lagi sejenis preman. Ya, sejenis begal. Wow. Ya. Preman yang harus membayar sesuatu yang untuk dikunyah. Ya, dikunyah ini dalam arti untuk dimakan oleh si nabi palsu ini. Ya, kalau tidak, kalau memang ada yang harus dibayarkan, ya dia akan damai. Tetapi jika tidak ada, ya dia akan perangi. Ya kalau preman kan begitu, kalau kita bayar kita aman, Pak. Tapi kalau kita tidak bayar, dia digolokin. Digoloknya kan. Halal darahnya. Haleluya. Oke, tua-tua dan orang yang terpandang, itulah kepala dan nabi yang mengajarkan dusta. Sebab orang-orang yang mengendalikan bangsa ini adalah
penyesat. Dan orang-orang yang dikendalikan mereka menjadi kacau. Wah, Ya, nyata semua ini. iya. Nyata. Terbukti ya. Karena apa? Pengikut mereka kan membuat kekacauan. Pengikut sekali. dari nabi palsu ini seringkali membuat kekacauan. Kita sudah lihat, Betul. ya, Betul. di berbagai tempat, di berbagai bangsa dia membuat kekacauan. Ya, karena dia tidak suka dengan damai sejahtera, tidak suka dengan sukacita. Ya, dia suka dengan segala sesuatu yang kacau. Nabi palsu ini, iya, karena dia tujuannya untuk menyesatkan. Makanya untuk menyesatkan ini dia harus membuat kacau daripada bangsa-bangsa. Wow, luar biasa ya. Ya. Termasuk kalau keluar dari kepercayaannya mati ya. Mati karena mati, itu dianggap itu sudah sebagai pengkhianat. Sudah melawan. Berkhianat, betul. Ya, melawan perkataan sang nabi palsu. Ya, betul. Ya. Luar biasa ya. Terbukti ya ayat-ayat ini ya. Ini seperti bom ini, luar biasa ini, meledak. Ini yang berkata bukan kita loh Pak, harus diingat, harus dicatat. Yang berkata bukan kita, ini nabi dan ini yang berkata firman Tuhan. Beberapa nabi. Beberapa nabi. Melalui beberapa nabi ya. Ini peringatan juga supaya cepat bertobat. Orang-orang Kristen sendiri juga harus waspada. Ini peringatan. Harus waspada. Ya. Sebab nabi palsu itu banyak. Sudah ada. Dan sudah ada. Ya, sudah ada. Dan sampai sekarang berusaha menyesatkan. Silakan lanjut, Pak. Ya. Beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Inilah sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Wow, luar biasa nih. Siapa ini yang makan racun ini, mati kena racun ini? Ya, nabi palsu itu, Pak. Wow, luar biasa ya. Inilah akibatnya dan hukuman yang tadi sudah dikatakan di ayat-ayat sebelumnya, kan harus binasa. Betul. Harus binasa. Betul. Harus binasa. Wow. 3 kali dikatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Dahsyat ya. Ya. Wah. Dan kebinasaannya sang nabi palsu ini sudah ditentukan Tuhan melalui racun. Tidak dan bisa sangat ditolak. Menyakitkan sekali ya. Iya. Dan tidak bisa ditolak. Iya, tidak bisa ditolak. Tersiksa dia. Ya, tersiksa oleh racun. Betul sekali. Dan dia mati akibat daripada racun itu. Jadi beginilah nasib tragis yang mengenaskan bagi sang nabi palsu. Dan apa yang difirmankan oleh Tuhan tidak ada yang pernah gagal. Dan tidak firman meleset. Tuhan, tidak meleset. Firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Wow, luar biasa ya. Karena tadi di ayat sebelumnya kita sudah baca bahwa Tuhan mengatakan, aku yang akan melawan nabi palsu luar itu. Biasa. Dahsyat. Makanya Tuhan menunjukkan kemahakuasaannya. Bapa YHWH menunjukkan kemahakuasaannya. Dibinasakanlah nabi palsu ini. Ya, agar tidak seterusnya menyesatkan. Dan lebih hebatnya daripada Tuhan kita, Bapa Yahweh ini, ketika nabi palsu ini sudah dibinasakan, semua kebohongan-kebohongan, semua tipu dayanya yang sudah dilakukan sekian ribu tahun diungkapkan. Luar Seperti biasa. sekarang ini melalui perangkat-perangkat atau media-media yang diciptakan oleh orang kafir, anak-anaknya, oleh anak-anaknya Tuhan, Bapak Yahweh, ya kan? Bukan setan ya, bukan setan yang ciptain ya. Bukan setan. Bukan setan ya. Oke. Pak Bombom. Oke, saya bacakan. Ditampilkan yang di gurun itu. Nah, ya, ini dulu. Nanti. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengar perkataan para nabi yang bernubuat kepada kamu. Maka mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu. Dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri.
bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Waduh, dahsyat ini, luar biasa ini ya. Wah. Jangan dengarkan perkataan para nabi palsu itu. Jangan sama sekali. Jangan. Karena mereka hanya memberikan harapan yang sia-sia. Ya, tidak ada keselamatan di dalam nabi palsu ini. Karena sang nabi palsu inilah justru kepala atau gembong penghujat daripada kebenaran. Iya, karena betul sekali. Tuhan Yesus yang adalah Sang Firman turun ke dunia untuk melakukan penyelamatan dan memberikan jalan kebenaran. Tapi dia hujat. Makanya sang nabi palsu ini disebut sebagai antikristus karena dia menyangkal daripada Trinitas, dia menyangkal daripada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lanjut. Ya. Oke, saya bacakan lagi ini. Ya. Ayat 25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku. Dengan mengatakan, aku telah bermimpi. Aku telah bermimpi. Sampai bila mana hal itu ada dalam hati para nabi yang bernubuat palsu dan yang bernubuatkan tipu rekaan hatinya sendiri, yang merancang membuat umatku melupakan namaku dengan mimpi-mimpi yang mereka ceritakan seorang kepada seorang, sama seperti nenek moyang mereka melupakan namaku oleh karena Baal, dewa ya. Ya, Baal. Ya, ciptaan Tuhan ciptaannya. 28. Nabi yang mimpi biarlah menceritakan mimpinya itu, dan nabi yang beroleh firmanku biarlah menceritakan firmanku itu dengan benar. Apakah sangkut paut jerami dengan gandum? Demikianlah firman Tuhan. 29 ya. Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan. Dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu. Haleluya. Ya, jadi ayat 30. Sebab itu sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang mencuri firmanku masing-masing dari temannya. Wah, 31-nya. Wow, luar biasa ini. Ya, jadi Tuhan itu menjadi lawan daripada nabi ini, ya. Jelas ini. Sedemikian geramnya, ya, sedemikian geramnya, ya, Sang Pencipta. Ya. 31. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan para nabi. Demikianlah firman Tuhan yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan firman ilahi. 32. Sesungguhnya aku akan menjadi lawan mereka yang menubuatkan mimpi-mimpi dusta. Demikianlah firman Tuhan. Dan yang menceritakannya serta menyesatkan umatku dengan dustanya dan dengan bualnya. Aku ini tidak pernah mengutus mereka dan tidak pernah memerintahkan mereka. Mereka sama sekali tiada berguna untuk bangsa ini. Demikianlah firman Tuhan. Wow, dahsyat ya. Jelas banget itu. Jadi di sini 3 kali ya Sang Pencipta Bapa YHWH mengatakan, aku akan menjadi lawan si nabi palsu ini. Aku menjadi lawan si nabi palsu ini. Aku akan, ayat 30, 31, 32. Sedemikian ya, sedemikian jelas ya Sang Pencipta YHWH mengatakan sampai 3 kali. Ya. Wow. Sampai 3 kali ya. Karena tiga ini melambangkan daripada Trinitas ya. Ya, ketiga yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kemudian ini juga melambangkan dan mengatakan bahwa Sang Firman
akan ada di perut bumi selama 3 hari. Tetapi yang anehnya, yang anehnya juga nabi palsu ini mempergunakan 3 ini sebagai, 3 ini sebagai sebagai pedomannya nabi palsu ini di dalam melaksanakan ibadahnya. Iya, betul. Angka 3 ini juga dipergunakan oleh sang nabi palsu untuk melaksanakan ibadah. Betul sekali. Ya, jadi jelas ya sudah dikatakan di sini sampai 3 kali. Ya. Dan 3 serangkai juga sama. Iya, 3 serangkai 3 juga ya. serangkai juga sama. 3 serangkai juga ya. 3 sahabat. AJM. 3 sahabat bagai kepompong ya. Oke. Di Yeremia 14 kalau 14. Iya. Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka, dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Wow. Hai. Celaka nabi palsu. Habis. Hancur lebur. Wow. Hancur minah. Ini. Oke, lanjut. Wah, ini lebih dari sahi ini, Pak. Ini bukan sahi lagi, di atas sahi nih. 2. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah. Di manakah engkau tidak pernah ditiduri? Di pinggir jalan-jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang Arab di padang gurun. Wah. Engkau telah mencemarkan negeri dengan zinamu. Dan dengan kejahatanmu. Wow, ini udah jelas orang ini ya. Jelas. Seperti seorang Arab di padang gurun. Wow. Makin mendekati, makin masuk ke dalam poinnya. Siapa orang itu? Ya, makin ke sini, makin jelas. Tetapi kita tidak mau menjustifikasi ya. Jadi kita harus tahu juga, karena di Arab juga banyak nabi-nabi palsu, di Yerusalem juga nabi palsu. Silakan. Jadi mereka-reka. Iya, kita hanya menjelaskan ciri-cirinya. Ciri-cirinya ya, ciri-cirinya dijelaskan ini ya. Oke, ayat 1 ya. Ini kata Yesus. Yesus sudah sampaikan jauh sebelumnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin, tidak akan ada penyesatan. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Wah, celaka ini orang. Wah, ini jelas banget ya gini ya. Celaka, Pak. Wah. Mati ya, pasti mati celakan. Iya. Celaka nih. Pasti mati ya. Pasti mati. Sudah ditetapkan mati, Pak. Sudah sangat ditetapkan. Ya, mati. Itu Tuhan Yesus katakan. Oke. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Antikristus ini. Wow, ini antikristus ini. Berbicara antikristus ini. Iya. Jelas yang berseberangan itu antikristus. Yang menghujat. Oke, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Waduh. Ya. Wow. Jadi Yesus sudah sampaikan ya, hati-hati ya. Iya. Betul. Banyak, Pak. Sudah ribuan tahun yang lalu tuh sudah disampaikan. Berarti nabi palsu itu bagaimana itu nabi palsu? Kayak begini ya, coba. Nah, saya baca ayat 24 ini. Seru nih. Coba dibacakan lagi. Sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Wow, banyak yang berpindah-pindah itu, yang botol-botol itu ya. Yang disesatkan, Karena disesatkan. Yang berhasil disesatkan karena mereka juga botol ya. Karena perut. Ya. Kedudukan. Karena perut dan selangkangan. Yang utama selangkangan.
Karena memang sesuai. nabi palsu ini memang mengutamakan syahwat dan selangkangan. Ya, betul sekali. Oke, ayat 25. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Wow, sudah diingatkan ini. Iya, jauh-jauh. Siapa yang ingatkan? Tuhan Yesus mengingatkan Yesus kepada umatnya. 2000 tahun yang lalu sudah diingat. Iya. Ayat 26. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau, lihat, ia ada di dalam bilik. Wow, janganlah kamu percaya. Luar biasa nih, kayak bom waktu nih. dalam bilik ya, catat ya, dalam bilik ini. Ya. Wow. Dalam bilik kan itu kita berarti tahu ya di dalam bilik siapa itu ya. Dalam bilik itu berarti satu ruangan ya, satu ruangan yang nabi palsu. Ukurannya tidak. Nabi palsu dan Tuhannya, Pak. Terutama Tuhannya. Sembahannya. Betul sekali. Wah, dahsyat ini. Oke, ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Wah, di gua-gua yang gelap ini. Wah, luar biasa ya. Yang di gua gelap kan pasti jin, setan, pelayangan, iblis. Iya. Jin, setan, iblis, kuntilanak, dan konco-konconya. Dan konco-konconya. Gunderwo. Seluruhnya ngumpul. Yang di dalam gua itu ini Pak, ada nih. Dalam gua ya. Ada juga ini ya. dia nih. Hal itu tidak usah mengherankan. Sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Wah, luar biasa ini ayat ya. Iya. Sudah mengingatkan. Jadi si nabi palsu ini mengira iblis ini adalah malaikat. Karena iblis ini menyamar menjadi malaikat. Pantas dia tidak tahu ya Pak Didara ya, bahwa itu iblis ya. Iya, karena menyamar sekian lama ya. Iya, karena dia mendatangi sang pemimpi. Nah, sang pemimpi ini kan gampang ditipu. Iya, betul. Gampang ditipu. Iya. Karena tukang mimpi ya. Iya, karena tukang mimpi. Jadi gampang ditipu. Iya. Pemimpi itu kan gampang ditipu. Ya. Betul. Benar sekali. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Berarti ada Yesus yang lain ya? Iya, ada Yesus yang diserupakan. Tapi mereka nabi palsu ini katakan itu adalah Yesus. Padahal berbeda, tempatnya berbeda, ya, orangnya berbeda. Yang satu lahir di kandangnya. Tempat lahirnya pun berbeda. Orang tuanya pun berbeda. Berbeda. Luar biasa. Jadi sampai sekarang ini mereka tidak mengakui Tuhan menjadi manusia ya, mereka tidak mengakui anak manusia. Tidak ya? Pak, itulah antikris. Ini itu berarti penyesat ya, antikris itu ya? Penyesat Pak. Penyesat. Ada ayatnya nih. Ini ada ayatnya. Tampilkan Pak Bombong. Saya bacakan. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat. Dan antikristus. Jadi kalau ada orang tidak mengaku Tuhan jadi manusia, mereka penyesat ya? Penyesat. Antikristus. Antikristus. Itu dan sudah jelas Pak Bombom. Dan menyangkal Tritunggal, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Iya, betul. Ada orang bilang manusia Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Tuhan. Itu penyesat. Yang bilang Pak Bobong kan atau 2000 tahun lalu?
2022 tahun yang lalu. 2022 tahun yang lalu. Berarti Pak Bobom pas 7 ayat tidak salah. Oh, ini Alkitab kan tidak salah. Oh, benar tidak sekali. Karena itu sangat tuntunan benar. Roh Kudus. Bagaimana jadi, kalau Pak Bobom kasih lihat seorang nabi yang sama derajatnya sama Tuhan? Dia mau sama derajatnya. Mau nggak? Coba. Ayat ini nggak pernah dimunculkan ya. Pak Bobom kasih ayat yang paling hancur, yang paling menakutkan ya. Kasih bom nuklir. Ngeri. Aduh. Kasih bom nuklir. Tiba-tiba masuk langsung ke kepala Pak Bobom. Ya. Kasih bom nuklir. Wah, jelas banget tadi ayat itu ya. Hancur dunia nih. Yang tidak mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, penyesat. Penyesat. Antikristus. Ayat yang 4 biar nanti Pak Bobom yang baca ya. Biar enak. Ya, boleh. Mantap. Boleh. Ayat 3 dulu. Ayat 3 dulu. Janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad. Dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Waduh. Kan bicara binasa lagi kan? Bicara binasa lagi manusia durhaka. Luar biasa. Nabi palsu. Sang nabi palsu pemimpin. Pak Bobom baca ini ya, yang sama kan ya? Aduh. Ya, baca. Siap. Yaitu lawan yang meninggikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Pak Bobom baca sampai yang penghakimannya ya. Yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Siapa yang menyatakan diri sebagai Allah? Ini bom nuklir ini. Luar biasa. Luar biasa ini. Dan orang-orang demikian luar biasa. Dihukum. Dia bersama Lucifer akan Wah. Cepat bertobat. Bertobatlah. Maka tertangkaplah binatang itu bersama-sama dengan dia, nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya. Dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ada tanda di mana? Tanda di dahinya, yaitu 6. 666. Iya. Yang mempergunakan 666 itulah yang satu. Kosong-kosong itu loh dahinya Pak Lidara, kosong-kosong dahinya. Iya, itu kan 6, itu kan sebenarnya tulisan 666, Pak. Iya. Pak Bom, saya tambah satu ayat Pak Bom. Sabar. Boleh Pak? Sabar Pak, sabar. Kita akan buka dulu. Kita akan kupas sampai bom nuklir dulu. Sampai ke biji-bijinya. Ya, tanda di mana? Lalu aku melihat tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Oh, jadi kalau orang yang tidak mengikuti pengajarannya dibunuh, dipenggal ya? Ya. Dipenggal, Pak. Memang karena nabi palsu itu. Mereka punya tanda di kepala dan di tangan ya? Iya, nabi sekali. Palsu ini senang sekali dengan pengikutnya memenggal kepala orang. Ya, kemudian, jelas banget. Ya, jelas ya. Dan tandanya itu sudah ada. Karena apa? Karena memang yang saya ketahui bahwa nabi palsu ini mengeluarkan buku. Bukunya itu juga memuat 666. Oh, gitu. Luar biasa ya. Oke, ayat 10. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang.
yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Haleluya. Luar biasa. Kekekalan, dalam kekekalan ya. Tersiksa selama-lamanya. Silakan Pak Raja Kafir, tambah satu ayat. Kematian kekal. Ada itu ayat. kematian kekal. Raja Kafir. Silakan. Pak Raja Kafir. Iya. Halo Raja Kafir. Silakan. Mana ayatnya? Ya, sebentar Pak Lobo. Jadi kita kisahkan dulu tentang nabi palsu ini. Nabi palsu ini kan dari generasi ke generasi ya, mulai dari Yahudi ya sampai ke zaman sekarang itu. Nah, jadi ini ada hubungannya karena kalau nabi palsu dari bangsa Yahudi kan ada umatnya. Nah, sekarang umat-umat nabi palsu itu yang dari Yahudi berkolaborasi dengan nabi palsu yang sekarang. Itu sering berkolaborasi. Itu iya, betul. Sama umatnya nabi palsu pasti kompak. Ya. Iya. Nah, tadi kan di Pak Bombom Pak Bombom kan tadi menampilkan 2 Korintus berapa tadi 11 yang tentang Yesus yang lain kan? Ya. Nah, mari kita buka Kisah Para Rasul 13 ayat 6 sampai 12 kita baca di situ. Ya, siap. Oke, mantap. Bukakan, kita hajar. Ayat 6. Ya. Mereka mengelilingi seluruh pulau itu sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Nah, stop dulu. Ini Yesus yang lain ya, Bar Yesus sampai bukan Yesus Kristus. Bukan Yesus Kristus. Ini seorang penyihir nabi palsu. Ini Yesus yang lain. Nah, yang diserupakan. Ini yang diserupakan, Pak. Ini yang diserupakan. Nah, ini sekarang karena sudah diajar oleh Paulus, ya Paulus karena sudah mengetahui dia nabi palsu. Makanya Paulus ini sekarang diserang oleh umatnya, generasinya Bar Yesus ini. Sekarang pengikutnya. Paulus ini betul. Karena sudah dipatahkan oleh Paulus. Nah, Paulus ini sekarang yang diserang, yang dijelek-jelekan, itu kan seperti itu awalnya dari sini. Iya, betul. Nah, jadi itulah makanya mereka umatnya nabi palsu zaman Yahudi sama zaman sekarang berkolaborasi dalam satu room ya toh? Iya, betul sekali. Yang KW-KW itulah. Lanjut, Pak. Oke. Ayat 7 ya? Selesaikan aja sampai ayat 12. Ayat 7. Oke, ayat 7 saya baca. Ia adalah kawan gubernur pulau itu, Sergius Paulus, yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, demikianlah namanya dalam bahasa Yunani, tukang sihir itu, menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Ayat 9. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu?" Ayat 11. Sekarang, lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta. Beberapa hari lamanya engkau tidak dapat melihat matahari. Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap. Dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang untuk menuntun dia. Ayat 12. Melihat apa yang telah terjadi itu, percayalah gubernur itu, ia takjub oleh ajaran Tuhan. Wow, luar biasa. Wow, ya luar biasa. Jadi ini teman-teman, cerita dulu ya, saya ke kamar mandi dulu sebentar ya. Dahsyat. Silakan Pak Raja Kafir, hajar. Ini latar belakang Paulus itu dibenci karena itu dia membuat buta itu si nabi palsu itu. Nah, kutukannya
kutukannya buta ini ke ada pendeta itu yang menyalin dari kitab Ibrani ke ke bahasa. Nah, itu juga buta itu. Makanya nabi yang palsu itu mau bunuh diri karena belum selesai disalin, belum diselesai itu kitab itu belum disalin. Oh, begitu ya Pak? Iya, karena belum selesai disalin, bingung nabi palsu itu mau bunuh diri kan di atas kali-kali. Itu sejarahnya begitu. Nah, sampai sekarang ini Paulus kan dibenci. Nah, itu ceritanya begitu. Iya. Oh begitu. Antara umat-umatnya itu berkolaborasi, umat-umat nabi palsu-palsu itu. Oh. Iya begitu ceritanya. Berarti tidak heran ya Pak ini ya, Pak Raja Kafir ya. Berarti ada kolaborasi itu karena memang mereka adalah orang-orang palsu, nabi-nabi palsu yang terus-menerus menyusup masuk kepada ajaran-ajaran Tuhan yang benar ya. Kemudian nabi palsu juga ini mengakui bahwa dia yang menciptakan langit dan bumi. Yang pada saat itu, waktu dia datang, waktu dia umumkan, langit dan bumi sudah ada. Peradaban manusia sudah ada. Nabi-nabi sudah ada. Ya, kota-kota sudah ada. Bagaimana ini Pak Lidara ini? Pak Raja Kafir. Makanya itu kalau nabinya palsu, umatnya pasti palsu. Kalau umatnya palsu, ceritanya palsu. Palsu, betul sekali. Luar biasa. Dan tidak bisa membuktikan ya penciptaannya itu ya. Iya. Wow, luar biasa. Main telepati, mainnya telepati. Main telepati katanya seseorang itu yang. Waduh, luar biasa. Lanjut. Jadi begini, ya. Waduh, kenapa? Ya silakan Pak Lidara dulu. Ya, Pak Lidara dulu. Coba terus masih ada lagi. Kita belum berhenti sampai di sini. Ini baru intermezzo saja ya. Ini baru. Pak Bombom belum kembali ya? Aduh, sudah. Pak Bombom tolong buka di Yesaya 44. Nah, waduh, ini bom lihat. lagi ini ya. Iya, jadi nabi palsu ini menciptakan Tuhannya yang harus disembah oleh para pengikutnya. Wow, luar biasa ini. Ya. Kita Yesaya 44 ayat 9, 10, 11. Silakan. 9, 10, 11. 3 in 1. Iya. Oke. Bahaya ini, ayat ini. Bahaya. Oke, ayat 9. Orang-orang yang membentuk patung, semuanya adalah kesia-siaan. Dan barang-barang kesayangan mereka faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu mereka akan mendapat malu. Ayat 10 naik, Pak. Iya. Naikin, Pak Bom-Bom. 10 dan 11 ya. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Baiklah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Ayat 12. Enggak, ayat 15. Oh, 15. Loncat ke 15. Ya, karena begini Pak King David ya, nabi palsu dan pengikutnya ini akan menyembah kepada batu ini. Oke, saya bacakan. Oke, 15 silakan. 15. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakan untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuat menjadi Allah lain, menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung lalu sujud kepadanya. 17-nya, wow, Pak. Luar biasa ya. 17-nya, Pak. Ketahuan dia nih. Ayat 17. Iya. Dan sisa kayu itu dikerjakannya menjadi Allah. Menjadi patung sembahyang. Menjadi patung sembahannya.
ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolonglah aku, sebab engkaulah Allahku. Wow. Nah, maksudnya di sini adalah tolonglah aku. Makanya mereka para penyembah batu ini, ya, yang sujud menyembah, yang dikerjakan kayu dan batu menjadi allahnya, ya, dan sujud menyembahnya, mereka selalu di dalam doanya ketika menyembah, mereka mengatakan tolonglah aku, tolonglah kami, ya, hindari kami dari godaan setan. Jadi mereka minta tolong. Ini dia, ya. Terus kemudian mereka menyembah, mengatakan sebab engkaulah Allahku. Nah, di dalam doanya mereka selalu mengeluh-elukan dan meninggikan bahwa Allahnya itu, ya, yang buatan ini, ya, yang buatan dari kayu dan batu, Allahnya adalah yang maha besar. Oke, terus lanjut, Pak. Bisa begitu, ya? Iya, di 18, Pak. Wah, 18 ini dia nih. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahaminya. Jadi pengikut daripada Nabi palsu ini, ya, mereka tidak mengerti apa-apa. Iya, hatinya tertutup. Iya, mereka baca, ya, mereka ini ya hanya sekedar membaca, tapi mereka tidak mengerti, ya, sebab matanya melekat tertutup. Ya, jadi mereka tidak Pak Lidara, saya jadi ngerti sekarang Pak Lidara gara-gara ayat ini, ya. Biarpun kita sudah menjelaskan kepada kepada mereka, kita menjelaskan dengan benar, dengan literatur, tapi mereka tidak mendengar. Telinga tertutup, hatinya tertutup. Wah, saya punya satu ayat lagi nih. Saya punya satu ayat lagi. Luar biasa nih ayat ini. Berhubungan dengan ini, mereka kan selalu muter-muter karena tertutup hatinya, matanya tertutup. Betul sekali. Kemudian kita sebagai anak Tuhan juga bisa peka terhadap umat-umat mereka itu, ya, nabi palsu itu. Kita peka itu, makanya kita luar biasa, ya. Karena kita dahsyat ini. Diberikan roh kebenaran. Nah, mungkin bisa minta dibentangkan Pak Bom 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Mata tertutup, hati tertutup. Iya, muter-muter luar biasa. Wow. Iya, habis ini saya mau tambah juga. Boleh, hajar terus. Bom. Iya. Mainkan bom kita. Mainkan bom kita, bom nuklir kita, hantam. Bombardir terus. Memang apa ini bom apaan? Bomnya takut-takut. Tunjuk aja hidungnya kenapa sih? Langsung gitu loh. Setengah. Iya, hajar langsung. Tidak boleh menuduh. Kita berhikmat. Ini kan berhikmat. Pak Lidara, nanti menggugat boleh dong. Kan aku penggugat. Saya penggugat nih, Pak. Menggugat ini tugas saya. Gugat semua yang ada di Mesir. Alkitab firman Tuhan tidak boleh digugat. Yesaya 29 ayat 8 ya. Yesaya 29 tadi ayat siapa 8. dulu? Siapa dulu tadi? Oh, Pak Raja Kafir dulu. Ya, Pak Raja Kafir. Satu-satu. Baru terus siapa tadi? Saya. Oh ya. Ya, silakan. Otak lontong Yesaya 29. Sebentar. Silakan Raja Kafir. Oke, Raja Kafir dulu. Teman-teman diam, ada kabar gembira. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Kiriman datang, Pak. Tanggal 13 Maret ada yang mau dibaptis. Namanya Putri di gereja GKJ Magelang. Amin. Mantap. Haleluya. Mantap. Ayo, Pak. Lanjut. Lanjut. 1 Yohanes 4 Pak Bom. Lanjut Raja Kafir. Habis Raja Kafir saya ya. 1 sampai 3. Ya. Habis itu pemurtad ya. Ya, tenang semua kebagian kue.
Habis itu Pak Leon ya. Habis Pak Leon ya. Pak Leon siap ayatnya Pak Leon. Ayat 7 ya, penyesat ya. Nah, ya. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3 aja, Pak. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Oke. Ayat 1. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah? Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Ayat 2. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Ayat 3, Pak. Naikin, Pak. Wow. Setiap orang yang mengaku Yesus anak Allah berarti luar biasa ayat ini ya. Dia datang dari Allah. Ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah, roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, wah, ya. Luar biasa. Naik ayat 6, ayat 6. Ayat 6-nya. Bombardir ayat 6. Ya, ayat 6-nya lanjut. Ini dahsyat ini. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Wah, luar biasa. Kita ini ayat berasal dari Allah. Dan pengikut dari nabi palsu ini bukan berasal dari Allah. Karena mereka menolak Trinitas. Yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan itulah roh yang menyesatkan. Antikristus. Antikristus. Allahnya palsu, nabinya palsu, umatnya palsu, kitabnya palsu. Iya, semua Pak Raja Kafir. Satu paket. Iya, Pak Raja Kafir secara logika, apa yang pada mulanya palsu, ya, akan menghasilkan palsu semua. Nggak mungkin ada yang asli. Benar. Betul sekali. Sumber palsu. Air yang kotor dari hulunya akan mengalir terus dengan kekotoran sampai ke hilirnya akan kotor. Nggak akan bersih, Pak. Ya, jadi yang palsu dari awalnya akan terus menghasilkan kepalsuan dan akan menghasilkan semua yang palsu. Begitu. Lanjut. Tadi siapa lagi yang mau kasih? Saya mau tambah, sampai mau tambah. Siapa yang mau tambah sebelum saya tambah? Saya. Ya, silakan. Ya, Pak Lobo. Ya, Pak Lobo mau tahu nggak ayatnya di mana bahwa orang-orang Ismail itu adalah musuh-musuh Tuhan? Nah, loh, mana itu ayatnya kita baca? Nah, ini nih. Mazmur 83. Ya, Mazmur 83 ayat 1 sampai 6, Pak Bom. Tolong di share screen. Kupas. Ya. Di situ orang-orang keturunan Ismail adalah musuh-musuh Tuhan. Nah itu. Haleluya. Mazmur 83 ayat 1 sampai 6. Oke. Mana saya belum itu percaya Mazmur. kalau saya belum lihat. Ya. Wah, makanya kita mau lihat ini. Harus lihat. Mazmur berapa? Mazmur 83 ayat 1 sampai 6. Wow, luar biasa ya. 3 ayat 1 sampai 6. Waduh. Kita baca. Ya. Ini dia. Nah, dari ayat 1 dulu Pak Bom. Dari ayat 1, oke. Ya. Oke. Ya Elohim. Oh, ente yang baca ya, silakan. Oh ya, oke. Ya Elohim, janganlah engkau bungkam. Janganlah berdiam diri dan janganlah berpangku tangan, ya Elohim. Sebab sesungguhnya musuh-musuhmu ribut. Orang-orang yang membenci engkau meninggikan kepala. Mereka mengadakan permufakatan licik melawan umatmu. Dan mereka berunding untuk melawan orang-orang yang kau lindungi. Kata mereka, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa. Sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Ya, sungguh mereka telah berunding dengan satu hati. Mereka telah mengadakan perjanjian melawan engkau. Yaitu penghuni kemah-kemah Edom dan orang Ismail. Moab dan orang Hagar. Wah, jelas itu jelas ya.
Nah, kita ketahui kan bahwa keturunannya orang Ismail itu kan adalah Kedar dan Nebayot. Nah, Kedar dan Nebayot itu mendiami tanah Arab. Nah, itu kena itu. Oh. Keturunan Kedar dan Nebayot itu. Begitu. Ya, kenapa? Bicara Alkitab saja ya. Iya, saya nggak singgung agama, Pak Bom. Saya nambah lagi, Pak Bom. Silakan. Nambah dulu, Pak Bom. Yesaya 29 ayat 8. Kita bicara nubuatan Alkitab tentang nabi palsu. Ya, nggak boleh langsung to the point ya, nggak boleh. Yesaya 29 ayat 8, Pak Bom. Ya, Yesaya 29 ayat ke-8. Oke, bunyinya. David. Ini tentang bagaimana jenis-jenis mimpi orang itu. Ya, seumpama seorang yang lapar bermimpi ia sedang makan, maka waktu terjaga perutnya masih kosong. Atau seumpama seorang yang haus bermimpi ia sedang minum, pada waktu terjaga sesungguhnya ia masih lelah, kerongkongannya masih dahaga. Demikianlah halnya dengan segala pasukan bangsa-bangsa yang berperang melawan Gunung Sion. Iya, ini salah satu kayak jenis pemimpi itu. Seakan-akan dia sudah melakukan sesuatu. Ternyata begitu dia sadar, semuanya hanya kosong belaka. Mimpi. Ciri-ciri mimpi. Betul. Katanya ke Eropa, tertawa ada tidur ya. Di sampingnya ada wanita. Karena dia berpikir ternyata sudah menggilir. Sudah nyampe ke Eropa. Bertemu, ternyata hanya dalam mimpi. Mimpi. Mantap. Bermimpikah diriku